Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih yang Allah muliakan, alhamdulillah kita tidak terasa ya malam hari ini kita sudah menginjak malam yang ke-15 di bulan Ramadan, artinya sudah setengahnya bulan Ramadan sudah kita lewati, dan kita berharap semoga amal ibadah yang kita lakukan, saum kita, sholat malamnya, tadarus Qur'annya, sedekahnya, zikirnya, insya Allah menjadi amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan Ramadan pahala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Kalau saja kebaikan di luar bulan Ramadan, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, inna amalin ibnu Adam yudha'af lahu asyru amthaliha ila sab'i mi'atin dhi'fin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan yang dilakukan oleh anak-anak Adam itu Allah akan lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipatnya di luar bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita insya Allah menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah tarawih yang Allah muliakan, pada kesempatan yang singkat ini Khatib ingin menyampaikan ya tema yang berkaitan dengan melapangkan hati di bulan Ramadan. Ya. Dan sudah kita ketahui bahwasanya hati ini salah satu pintu untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, jaga wadah kalian. Apa wadah itu? Hati. Innallaha ta'ala fi ardihi aniyatun wa hiya qulubul insan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tempat, punya wadah di bumi ini, dan tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala wa hiya qulubul insan, yaitu hati-hati kita, hatinya manusia. Oleh karenanya innallaha la yanduru ala suwarikum walakin yanduru innallaha la yanduru ala suwarikum wa ala ajsamikum walakin yanduru ala qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah melihat rupa kita. Allah tidak pernah melihat kedudukan kita di hadapan manusia tentunya. Mau pejabat, mau rakyat, nggak ada masalah di sisi Allah. Allah pun nggak melihat ketampanan, kesempurnaan fisik kita. Walakin yanduru ala qulubikum. Akan tetapi yang akan Allah lihat dari setiap masing-masing kita adalah hati-hati yang ada pada diri kita. Oleh karenanya hadirin jamaah salat tarawih yang Allah muliakan, kesempatan kita di bulan Ramadan untuk senantiasa melapangkan hati kita. Paling tidak ada dua hal. Yang pertama, melapangkan hati kita untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lapangnya hati itu adalah kunci sumber ketenangan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran? Kata Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum lidzikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Allah akan berikan ketenangan kepada hatinya disebabkan karena senantiasa mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub.
Dengan mengingat Allah, maka insya Allah hati kalian akan menjadi lapang. Hati kalian akan menjadi tenang. Kesempatan kita di bulan Ramadan adalah waktu-waktu yang kita upayakan. Baik siang harinya, malam harinya, kita jadikan waktu itu untuk senantiasa banyak mengingat-ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, Quran surat Toha ayat yang ke-124, kalau manusia hatinya lalai dari mengingat Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamatil a'ma. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa di antara kalian yang melalaikan Allah, niscaya hati kalian akan menjadi sempit. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, hati yang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati-hati mereka yang hidupnya lalai dari mengingat Allah. Alhamdulillah, di bulan Ramadan kita terstimulus dengan ragam aktivitas ibadah. Saumnya kita, ya, tilawah Qur'annya kita, ya, zikirnya kita, tadarus Qur'annya kita. Maka kita jadikan amalan-amalan itu, amalan-amalan yang mengingatkan kita kepada Allah, menjadi amalan yang menjadi perantara, wasilah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan hati kita agar semakin mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Sebelum Nabi meminta dicukupkan hartanya, dikayakan materinya, yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah, kami meminta kepadamu hidayah. Karena mahal ini. Ada salah satu kisah. Dulu ada orang pemuka Quraisy yang hidupnya senantiasa bersama-sama. Dari sejak kecil main bareng, tumbuh remaja, dewasa, berinteraksi bareng, sampai kemudian berkeluarga pun nikah, ya, menikahi adik sahabatnya, dan yang satunya lagi menikahi kakaknya, sehingga dia menikah jadi adik ipar. Yang pertama namanya Uqbah bin Mu'in, yang kedua adalah Ubay bin Khalaf. Uqbah bin Mu'in suatu saat dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya penasaran. Orang-orang kalau mendengar Nabi dibacakan ayat-ayat Allah, maka seketika langsung mengucapkan syahadat di hadapan Nabi. Makanya dulu provokasinya, jangan deket-deket sama Nabi karena Nabi itu sihir, tukang sihir. Termasuk Uqbah bin Mu'in. Tetapi karena melihat orang lain ketika mendengar apa yang dibacakan oleh Nabi SAW, lalu kemudian terbukakan hatinya, lapanglah hatinya untuk menerima hidayah. Suatu saat Uqbah bin Mu'in itu, ya, mendengarkan Nabi sedang membaca Al-Quran persis di Rukun Yamani, ya, di depan Ka'bah. Dalam salah satu riwayat, Nabi yang dibacakan saat itu Quran surah Toha didengarkan oleh Uqbah bin Mu'in. Ketika mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Quran, mulai lapang hatinya tuh, ya, mulai terbuka hatinya. Bahkan saat itu Uqbah bin Mu'in ada kecenderungan ingin bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang sudah beriman, dibacakan Quran, membaca Quran, dibacakan Al-Quran, mudah-mudahan semakin kuat hidayah kita, semakin lapang hati kita menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saat itu Uqbah bin Mu'in, dia mikir, karena senantiasa bersama-sama bersama Ubay bin Khalaf, maka sebelum dia menyatakan syahadat di hadapan Nabi, maka dia akan mengkonfirmasi dulu kepada Ubay bin Khalaf. Syukur-syukur Ubay bin Khalaf pun bisa diajak bersyahadat di hadapan Nabi. Lalu kemudian Uqbah bin Mu'in datang menemui Ubay bin Khalaf. Ketika sampai di rumahnya Ubay bin Khalaf, maka Ubay bin Khalaf memalingkan wajahnya dari Uqbah bin Mu'in. Ya, ini teman dekatnya, Pak, teman akrabnya. Sampai Uqbah bin Mu'in bertanya, "Ya Ubay, kenapa engkau memalingkan wajahmu dariku?"
Maka jawaban Ubay bin Khalaf, wahai Uqbah, haram wajahku dilihat oleh wajahmu. Sampai sebegitunya tuh. Kenapa wahai Ubay? Karena aku tahu engkau mencoba untuk mendengarkan, mendekat kepada Muhammad dan mendengarkan kalam-kalam yang dibaca oleh Muhammad. Ya, dan memang betul. Gitu. Maka kemudian Ubay bin Khalaf bertanya kepada Utbah bin Uqbah, apakah engkau lebih memilih Muhammad ketimbang aku? Coba bayangkan, dua pilihan. Yang pertama, dia dihadapkan dengan pilihan untuk meninggalkan teman dekatnya, akrab, teman akrabnya yang senantiasa bersama-sama dengan Ubay bin Khalaf, atau meninggalkan Muhammad. Tetapi saat itu Uqbah bin Mu'in lebih memilih meninggalkan Muhammad. Kata Uqbah bin Mu'in, wahai Ubay bin Khalaf, bagaimana mungkin aku akan meninggalkanmu sementara aku senantiasa bersama-samamu? Sejak kecil, tumbuh remaja, sampai dewasa, sampai pun aku menikah, aku menikahi saudaramu. Bagaimana mungkin kalau kemudian aku ingin meninggalkan engkau, wahai Ubay bin Khalaf? Maka kemudian Ubay bin Khalaf mengatakan kepada Uqbah bin Mu'in, kalau begitu aku ingin membuktikan kesetiaanmu terhadapku. Apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Mu'in? Uqbah bin Mu'in yang mendatangi tempat pemotongan hewan, sapi, unta, kambing. Apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Mu'in? Dia mengumpulkan kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran unta, dikumpulkan dalam satu wadah, lalu kemudian dibawa, ya. Dan Uqbah bin Mu'in mencari Nabi Muhammad SAW, dan saat itu didapati Nabi Muhammad sedang dalam keadaan sujud di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Dan Uqbah bin Mu'in kemudian menaruh kotoran, ingin membuktikan kesetiaan kepada Ubay bin Khalaf. Dia menaruh kotoran-kotoran hewan itu ketika Nabi SAW sedang dalam keadaan sujud. Bahkan dalam riwayat lain, Uqbah bin Mu'in sampai meludahi Nabi Muhammad SAW, yang padahal tadinya sudah terbuka hatinya, sudah lapang hatinya untuk menerima hidayah Islam. Sampai kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-28, ini asbabun nuzul. Kata Allah, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Sungguh celaka diriku. Nanti orang-orang ini menyesal tuh. Sungguh celaka. Kenapa dulu aku di dunia tidak memilih si fulan untuk menjadi teman dekatku? Orang-orang yang beriman, yang sama-sama mengimani Allah, yang sama-sama memperkuat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan teman dekatku. Dan saya pikir nanti akan banyak orang-orang yang seperti itu. Maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, penting kita bergaul dengan orang-orang yang senantiasa di dalam hatinya ada keimanan. Karena kata Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zuhruf ayat yang ke-67, akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Akhilla. Akhilla itu teman dekat, bahasa kita bestie kayaknya tuh. Akhilla. Orang yang sama-sama semasa hidupnya, ke sana bareng-bareng, pergi bareng. Akhilla, kata Allah, teman dekatnya, yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Nanti di hari itu mereka masing-masing akan bermusuhan. Akhilla, padahal di dunianya dekat. Ya. Di dunianya saling nge-backing. Belum di akhirat, di dunia udah saling bermusuhan. Padahal awalnya saling backingan. Belum di akhirat. Tapi tadi nanti di akhirat mereka saling bermusuhan, illal muttaqun, kecuali mereka yang bertemannya, bersahabatnya dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah tarawih yang Allah muliakan, maka mahal harga hidayah ini. Maka kesempatan di bulan Ramadan, aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, mudah-mudahan semakin melapangkan hati kita agar kita senantiasa bertambah petunjuk, bertambah iman, bertambah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita masih punya waktu yang tersisa setengah bulan lagi, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Tidak berhenti sampai di sini, tapi insya Allah kita menghidupkan malam-malam kita di bulan Ramadan sampai nanti akhir Ramadan, sehingga hidayah Allah, alhamdulillah, insya Allah akan masuk ke dalam kalbu kita, dan insya Allah iman-iman kita akan menjadi iman-iman yang
kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu jamaah tarawih yang Allah muliakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua dan jadi tazkirah buat kita semua insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.